Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dilakukan melalui berbagai program dan pendekatan, dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian. Hampir semua kementerian orientasi kegiatannya ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan Kementerian Pertanian saat ini adalah pengembangan Taman Teknologi Pertanian. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan akan membangun Taman Teknologi Pertanian di 16 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Inisiatif munculnya TTP bersumber dari program Jokowi JK yang dikemas dalam nawacita yang berisi 9 agenda prioritas. Salah satunya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Pembangunan Taman Teknologi berfungsi sebagai pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi. Tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis bagi masyarakat. Basis teknologi pertanian adalah komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai tambah produk dan agroekosistem untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertanian melalui sistem integrasi. Sedangkan sasarannya adalah percepatan inovasi teknologi hasil litbang pertanian untuk pengembangan pertanian pedesaan, perluasan jangkauan inovasi teknologi pengguna, dan peningkatan produktivitas efisiensi usaha dan pendapatan, serta kesejahteraan petani. Taman Teknologi Pertanian direncanakan akan dibangun di Kota Baru Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana wilayah Taman Teknologi Pertanian ini berada dan terintegrasi dengan wilayah Kota Terpadu Mandiri atau KTM. Karakteristik lahan di daerah ini adalah lahan gambut dan berada di wilayah agroekosistem rawa pasang surut. Komoditas utama yang akan dikembangkan yaitu padi, kedelai, jagung, pinang, kelapa, dan ternak sapi. Sedangkan inovasi teknologi Balitbangtan yang dikembangkan adalah teknologi budidaya padi, kedelai, serta hortikultura, sistem pengolahan air terpadu, mekanisasi dan pasca panen padi, kedelai, jagung dan pinang, budidaya ternak sapi dan integrasi tanaman ternak, pengolahan limbah tanaman dan ternak, serta kelembagaan unit pelayanan jasa Alsintan atau UPJA, pengelolaan SDA dan manajemen bisnis. Agar tujuan pembentukan TTP itu memenuhi harapan, tentu setelah terselenggaranya percontohan teknologi di taman itu perlu pengawalan dan pendampingan. Pengawalan ditujukan untuk membimbing petani dalam menerapkan teknologi, agar tidak salah. Petani dapat menerapkan teknologi sesuai dengan deskripsi teknologinya, sehingga harapan meningkatkan produktivitas akan tercapai. Sementara itu pendampingan sasarannya adalah memotivasi pengguna agar mau dan mampu menerapkan teknologi yang diintroduksikan melalui TTP. Dalam hal ini tugas pengawalan menjadi ranah peneliti sedangkan pendampingan adalah ranahnya penyuluh. Ketika peneliti melakukan pengawalan teknologi dan penyuluh melakukan pendampingan, tentu dapat melakukan observasi dan pengamatan yang kemudian hasilnya dituliskan. Adakah perbedaan peningkatan produktivitas setelah ada TTP ini dibandingkan dengan sebelum ada TTP? Bagaimanakah persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan TTP tersebut? Dan banyak lagi aspek yang dapat diungkap dari TTP tersebut. Dari uraian di atas, TTP sebagai taman memiliki makna lebih luas dari sekedar arti taman yang biasa kita kenal. TTP merupakan salah satu pendekatan untuk mempercepat hilirisasi inovasi teknologi pertanian kepada pengguna.
Masyarakat tani di sekitar TTP dapat belajar menggunakan teknologi di TTP dan melihat contoh hasilnya yang diterapkan di TTP. Dengan menerapkan filosofi melihat akan lebih melekat daripada mendengar, maka pengembangan TTP dapat menjadi andalan. Di TTP, masyarakat tidak hanya mendengar dari narasumber, tetapi melihat hasilnya yang real sehingga akan lebih meyakinkan.